Oke, kali ini kita ada di RCL Nge-Podcast dan di episode kali ini kita sudah berbincang bersama pemenang dari Putri Nelayan 2020 ya. Iya. Dan kali ini kita bersama Teteh Silvana Yunita. Iya. Aduh, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya aduh, pagi-pagi dikasih senyuman gini, ya ampun. Teh Sisil sekarang lagi sibuk apa Teh? Sekarang sih lebih kegiatan kuliah aja. Oh kuliah, oke. Jadi sekarang masih kuliah berarti ya? Iya masih kuliah. Oke, Teh Sisil pengen sedikit tanya juga dong. Ini masalah masalah waktu Putri Nelayan gitu kan di 2020 gitu kan. Itu gimana awalnya sih bisa sampai ikut kompetisi atau mungkin ajang pencarian bakat lah ya gitu kan si Putri Nelayan ini sampai akhirnya juga bisa jadi pemenangnya. Gimana tuh awalnya? Awalnya sih memang kepengen tuh dari kecil ya, impian banget karena aku tuh lahir dari keluarga nelayan juga. Oke. Impian dari kecil sampai SMA tuh kelas 3 ya ikutan. Dilarang sama itu, nggak boleh katanya kan kelas 3 itu harus ikut ujian gitu. Memaksakan diri lah aku ikut. Nggak maksudnya, tapi awalnya sih kamu bisa tahu bahwa ada pencarian untuk Putri Nelayan ini dari mana gitu awalnya bisa sampai? Kan ada prosedur kayak gitu yang di pamflet itu kan. Ikutlah, disarankan sama temen apalagi sama kakak juga, udah nggak apa-apa ikut aja gitu, ikut tapi sekolah nggak mengizinkan. Oh oke. Iya, aku nggak izin, udah aja gitu daftar gitu ikut. Berarti kamu kan 2020 itu posisinya masih sekolah apa gimana? Iya sekolah kelas 3 mau ujian. Waduh, iya. Tapi itu dengan adanya Putri Nelayan tetap jalan dong sekolah dan terbukti. Jalan. Udah kayak seminggunya Putri Nelayan, seharinya itu kan harus ujian. Aku tuh udah siap gitu, udah mempersiapkan kalau ujian kayak gitu kan udah harusnya udah mateng gitu, udah siap dengan segala macamnya. Tapi ya ternyata memang karena pandemi ujian enggak. Tapi aku ikutan kayak gini itu memang dari niat ya. Oke. Tapi ada masa karantina atau gitu nggak sih di Putri Nelayan atau mungkin ada kayak misalkan harus mengenal tentang kenelayanan atau misalkan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut gitu gimana sih? Ada. Sebelum itu kan kita itu pemilihan dulu. Udah gitu di ini isi kayak ujian gitu. Oh ada ujiannya dulu? Dites dulu. Udah gitu kan dipilih nih mana sampai ke 30 besar dipilih. Udah gitu yang dipilih itu diikut karantina selama 2 hari. Oke, itu selama karantina ngapain aja? Ya kita itu dites kayak semacam wawasan kita tentang budaya, pariwisata, apalagi kelautan kan nelayan. Oke, si Putri Nelayan ini memang sedikit banyaknya mengerti lah tentang kepariwisataan apalagi memang tentang Pelabuhan Ratu gitu kan ya. Sedikit juga dong, ini kan mungkin kita harus percaya diri lah ya gitu kan. Kenapa Teh Sisil berhak jadi juara Putri Nelayan? Berhak lah, aku yakin sih dalam diri aku, iya. Aku yakin banget apa yang aku mimpikan kalau kita kerja keras gitu kan, berjuang pasti akan ada hasilnya. Widih, yakin dong. Keren. Karena aku juga gini ya, ikutan kayak gini tuh, aku tuh kayak para nelayan itu pengen Putri Nelayannya itu diwakilkan dari asli anak nelayan. Nah, dan memang harus asli Pelabuhan Ratu dong ya, karena memang juga secara nggak langsung di Sukabumi ini yang punya laut adalah Pelabuhan Ratu dan juga kawasan selatan. Tapi Teh Sisil di Putri Nelayan 2020 ini kan udah berjalan berarti sampai hari ini udah 1 tahun lah ya gitu kan. Apa aja sih yang udah diberikan oleh Teh Sisil sebagai Putri Nelayan untuk ya kita nyebutinnya global ya untuk Kabupaten Sukabumi deh gitu maksudnya. Kalau aku sih belum ya, karena program-program ini belum terrealisasikan. Karena COVID lah ya, betul sekali. Memang COVID ini bikin semua sektor tuh akhirnya nggak bisa gerak lah ya gitu kan. Tapi Teh Sisil ada pembeda nggak sih setelah Teh Sisil akhirnya menjadi seorang Putri Nelayan dan juga sebelum jadi Putri Nelayan gitu? Apakah memang juga jadi ada perasaan, wah saya harus lebih peduli lagi sama lingkungan atau mungkin juga ada hal lain yang memang Teh Sisil dapetin nih gitu loh. Ada sih, yang terutama sih kan kalau sebelum Putri Nelayan aku nggak terkenal sih. Oke. Followers naik ya? Iya, followers naik, endorse di mana-mana. Bener. Berarti memang ngasih impact positif dong ya setelah jadi Putri Nelayan gitu kan? Lebih peduli juga sama lingkungan sih itu. Benar. Kan ini sebenarnya kalau aku sendiri ya gitu kan sebenarnya memang kurang paham dengan istilah Putri Nelayan gitu kan. Memang juga mungkin ada ajang pencarian lain yang memang juga mungkin serupa dengan hal ini dan juga memang sama-sama mungkin di sektor pariwisata misalkan gitu ya. Apakah Putri Nelayan ini memang cuma fokus untuk masalah kenelayanan aja atau memang juga hal lain juga dibahas dan juga memang
masuk ke dalam program kerja ke depannya misalkan gitu untuk si Putri Nelayan ini? Iya, nggak masuk ke fokus ke nelayan aja, enggak. Kayak ke pariwisata juga, kayak kebudayaan juga itu ikut. Oh, jadi memang banyak sektor ya, selain ke Iya. laut, utamanya mungkin kelautan Iya, ya tapi gitu enggak kan. itu juga. Kita kan mengangkat pariwisata juga yang ada di Pelabuhan Ratu. Oke, siap. Setelah jadi Putri Nelayan nih di 2020, sekarang sudah berjalan 2021, 1 tahun gitu kan berjalan bersama Putri Nelayan. Sebelumnya nih mau nanya dulu gitu kan, Putri Nelayan itu di bawah naungan siapa? Apakah memang juga langsung ke Dinas Pariwisata kah? Atau misalkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan juga kah? Atau seperti apa sih gitu? Di naungan HNSI, HNS itu? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Oke, jadi di bawah naungan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Berarti ini kan HNSI Kabupaten Sukabumi dan Tesisil sebagai juaranya. Berarti ini di setiap daerah ada Putri Nelayan gitu maksudnya? Ada. Oh, ada di setiap daerah? Yang Cisolok juga ada. Putri Nelayan Cisolok. Oh, jadi memang beda gitu ya? Beda. Oh, tapi secara umum Tesisil ini mewakili Kabupaten Sukabumi. Tapi kayak misalkan di kabupaten lain pun atau kota lain pun juga ada Putri Nelayan. Dan komunikasi kalian gimana sih? Misalkan kamu nih sama Putri Nelayan wilayah mana misalkan itu saling kenal atau ada pernah pertemuan atau seperti apa sih? Nggak Oh, ada. nggak Tapi ada. mungkin memang beda di orang tuh namanya bukan kayak di kita Putri Nelayan. Biasanya gitu beda. Oh, jadi setiap wilayah tuh namanya beda-beda. Iya. Tapi secara nggak langsung itu memang konsepnya sama dan juga di bawah naungan HNSI juga sama Iya. berarti ya. Oh, oke. Tapi nggak ada pertemuan sama Putri Nelayan wilayah mana. Nggak, paling sama Cisolok aja sih di kita. Karena mungkin memang wilayahnya deketan lah ya Iya. gitu kan. Itu biasanya ngomongin apa kalau misalkan ketemuan gitu? Maksudnya apakah ngomongin proker tentang Putri Nelayan atau hal-hal lain atau gimana sih biasanya? Aku kan belum kayak kegiatan-kegiatan gitu belum. Ini Jadi belum tahu. Belum karena memang mungkin masih Covid lah Iya, ya masih gitu pandemi kan. juga. Oke. Waduh, ini ngomongin pandemi kayaknya seru juga nih Teh Sisil gitu kan sebagai Putri Nelayan gitu yang Iya. akhirnya juga kan memang ya secara nggak langsung mungkin terhambat lah ya untuk kegiatan dari si Putri Nelayan sendiri gitu kan. Kalau buat Teh Sisil sendiri impact atau dampak dari Covid ini untuk Teh Sisil sebagai Putri Nelayan dulu deh, itu kayak gimana sih? Ada sih dampaknya. Yang pertama kan aku juga pengen diarak gitu ya. Rame-ramean lah ya gitu kan. Iya, pengen. Apalagi itu mimpi dari kecil gitu, pengen kayak gitu. Karena pandemi juga ya kita mau gimana, nggak boleh ada kegiatan. Harus patuhi juga. Terus hal-hal lain yang misalkan kalau secara personality deh gitu kan Teh Sisil sekarang sebagai mahasiswi banyak daring, biasanya kan kayak Iya, gitu kan. aduh, Itu gimana sih kalau daring. Covid itu gimana? Ngaruh nggak sih untuk personality? Ngaruh banget buat kayak kuliah gitu tuh nggak masuk ya. Intinya kalau daring kan ada kendala juga, belum kuota atau belum sinyal. Benar. Jadi nggak, materi-materi yang disampaikan tuh kadang nggak masuk. Ini itu kan kalau untuk pendidikan. Iya. Di luar itu kan yang saya tahu, yang aku tahu tuh Teh Sisil kan memang juga kayak misalkan jadi model fotografi dan lain-lain. Kalau dari Covid sendiri ngaruh juga nggak sih itu untuk, karena kan sebenarnya kalau fotografi kan nggak harus banyak kerumunan gitu. Enggak. Tapi ngaruh nggak sih gitu? Enggak sih, kalau buat kayak bikin video atau fotografi enggak ngaruh. Oke. Jadi maksudnya masih tetap jalan lah ya. tetap. Waduh. Sebagai anak muda pelabuhan, asli pelabuhan juga gitu kan ya. Maksudnya juga lihat sekarang juga Covid sangat-sangat ngaruh buat kita semua sektor. Terutama mungkin anak-anak muda yang senangnya tuh kayak kumpul-kumpul atau mungkin kalau dulu-dulu konser-konser gitu kan. Tanggapan Teh Sisil sebagai anak muda pelabuhan itu seperti apa sih tentang Covid ini dan apa sih yang harus kita lakuin sebagai anak muda khususnya gitu kan untuk membantu pemerintah sekaligus juga kita mungkin untuk gimana nih cepat beres dan kita bisa event lagi kayak dulu itu gimana sih kata Teh Sisil? Ya pastinya gitu ya, kayak pandemi itu tuh memang berdampak banget, bukan hanya kayak buat remaja yang pengen nongkrong atau liburan itu, ya buat para pedagang pekerja juga itu dampak Betul. Yang pastinya sih pengen lah semua itu, pengen kayak pandemi ini segera berakhir, terutama itu kembali lagi pada diri kita, harus patuhi protokol kesehatannya itu, pakai masker dong kemana-mana. Aduh, keren sekali Teh Sisil ya. Biar cepet kelar ya, biar cepet selesai gitu pandeminya. Benar. Pengen diarak. Itu jadi cita-cita ya? Iya. Emang maksudnya kan berarti kan Teh Sisil terpilih sebagai Putri Nelayan 2020. Berarti memang Putri Nelayan sebelum-sebelumnya diarak berarti? Iya, diarak. Maksudnya keliling pelabuhan apa gimana? Iya, rame lah diarak naik kuda gitu. Oh, naik kuda gitu? Iya. Ini nih Teh Sisil, biasanya kan kalau namanya ajang pencarian bakat kita selalu diminta kayak misalkan selain memang kita mengerti tentang tadi ya pariwisata, terus juga mungkin Teh Sisil kelautan.
kadang kan ada beberapa mungkin bakat yang harus kita tunjukin gitu kan. Iya. Teh Sisil ngapain waktu itu? Aku nari jaipong. Nari jaipong? Iya. Memang suka tari tradisional berarti? Suka. Wow. Waktu kan di SMA juga ikut ini Ekstrakurikuler. Iya, Ekstrakurikulernya seni tari. berarti seni tari. Tapi Teh Sisil sendiri kan sebagai putri nelayan, selain juga memang HNSI juga punya program, misalkan kedepannya Teh Sisil juga pasti punya program sendiri nih gitu. Tapi kalau untuk potensi pelabuhan yang paling Teh Sisil tahu itu apa sih, dan memang harusnya ini misalkan diperbaiki seperti ini atau misalkan ditata seperti ini, itu apa menurut Teh Sisil? Aku sih pengennya ini ya, dari para nelayan itu sendiri kan banyak ya anak-anak kecil tuh yang ikut ke laut juga gitu. Oh iya? Iya, banyak yang ikut. Anak-anaknya para nelayan maksudnya? Iya, yang pada kecil gitu. Pengennya sih aku tuh mengedukasi mereka, udah mereka buat belajar aja gitu. Dan pengen juga bikin kayak di dermaga itu ya, bikin khusus cenderamata. Nah, iya, itu pengen. bener. Jadi dikelola sama yang nelayan itu sendiri juga, Iya. bisa dari ibu-ibunya gitu atau anak-anaknya juga pengen. Kayak ikan nih, nggak perlu kan kita ekspor ini itu, di kita dulu aja dibikin kayak oleh-oleh, bikin. Benar. Datangnya ke sana, ke dermaga itu. Iya, betul sekali. Jadi memang harusnya memang ada satu tempat khusus kayak misalkan oleh-oleh khas pelabuhan yang memang juga, karena orang-orang taunya ada dermaga di pelabuhan kan, harusnya memang di sana ada harusnya ya gitu kan. Itu kan kalau secara dari HRSI mungkin memang belum bisa dibilang belum bergerak untuk saat ini. Teh Sisil secara personal mau nggak sih untuk ngelakuin itu? Mau lah. Tapi kan aku juga butuh bantuan. Iya juga sih. Iya. Aduh. Kuliah ngambil jurusan apa? Administrasi Administrasi publik. Kenapa nggak ngambil jurusan yang misalkan berkesinambungan dengan Teh Sisil sebagai putri nelayan, atau mungkin yang lebih tingginya misalkan ngambil jurusan fotografi atau videografi yang memang berkaitan dengan pekerjaan Teh Sisil saat ini? Kenapa ngambilnya administrasi? Sebenarnya sih nggak mau juga. Nggak mau juga. Iya. Berarti memang bukan Jadi, passionnya di sana ya? Iya bukan. Jadi kayak kuliah di sini tuh pengennya mah di Bandung di hukum Oke. gitu. Nggak mau di sini, tapi kan karena orang tua juga nggak bisa nolak dong. Untuk putri nelayan sendiri memang kalau misalkan nih Teh Sisil misal mau masuk ke yang tingkat lokal dulu aja, Moka misalkan Mojang Jajaka, apakah Teh Sisil nanti bakal dipandu atau digayat oleh teman-teman HNSI untuk masuk ke sana, atau lebih kayak ya aku ikut lagi dari awal dan sendiri? Iya, ikut lagi dari awal. Tapi kalau misalkan Teh Sisil ikutan misal Mojang Jajaka dan menang di Mojang Jajaka, status putri nelayan hilang nggak? Apa tetap? Enggak, tetap. Oh tetap, berarti memang jadi ada jadi nanti punya beberapa predikat yang dipegang berarti. Iya. Wow, keren. Kenapa sampai sekarang aku belum mengikuti kayak ikutan dong Mojang Jajaka atau Putri Padi kayak gitu, kan aku juga ini belum. Dan mungkin Teh Sisil terima kasih banyak juga waktunya, ini udah datang ke RCL 98 FM, udah direpotin juga pagi-pagi, nanti siangnya mau ngampus padahal ya. Iya, ngampus. Belum tugas kampus. Ya deh pokoknya yang jelas terima kasih banyak Teh Sisil, sukses selalu untuk karirnya juga, untuk putri nelayannya juga, dan yang jelas juga untuk teman-teman juga semuanya terima kasih banyak sudah menyaksikan atau menonton podcast atau RCL Ngepodcast, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.